Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kami akan mencoba untuk menjelaskan mengenai desain penelitian dan teknik analisis data. Pada dasarnya, analisis data ini adalah memilih statistik penelitian atau statistik yang tepat untuk menguji data hasil penelitian. Pemilihan statistik untuk analisis data ini berkaitan dengan desain penelitian. Maka dari itu, kita harus mengetahui mengenai desain penelitian dan sebagai dasar untuk memilih apa statistik yang tepat. Seperti yang kita ketahui bahwa desain penelitian ini dapat diimplementasikan di berbagai bidang. Bidang kesehatan, sosial, kedokteran, dan yang lainnya. Pada video ini, kami menjelaskan mengenai jenis-jenis desain penelitian. Karena ini nanti akan berkaitan dengan statistik apa yang digunakan untuk menganalisis data. Di sini bisa kita lihat bahwa desain penelitian terbagi menjadi dua, observasional dan eksperimental. Sebetulnya tujuannya apa? Adanya desain penelitian. Desain penelitian ini adalah cara untuk mengungkap sebuah isu, mengungkap sebuah masalah untuk mendapatkan sebuah fakta. Pemilihan desain penelitian tergantung dari bagaimana Anda mengambil informasi untuk mengungkap permasalahan itu. Pada observational study, pengambilan informasi, pengambilan data dengan cara mengobservasi, dengan cara melihat, dengan cara mengamati. Namun, pada experimental study, pengambilan informasi atau pengungkapan sebuah masalah ini dengan ada intervensi, dengan adanya percobaan. Sehingga, penggunaan observational study atau experimental study ini tergantung kembali dari tujuan penelitian. Untuk observational study terbagi menjadi dua, yaitu descriptive study dan analytic study. Untuk analytic study, ini biasanya mencari hubungan sebab akibat. Kalau descriptive study, ini biasanya dia hanya menggambarkan. Dia hanya sekedar describe. Namun, pada experimental study, ini terbagi menjadi dua, yaitu true experiment dan quasi-experiment. True experiment adalah penelitian yang dilakukan di laboratorium, di mana kita bisa mengkontrol variabel-variabel pengganggu sesuai dengan keinginan kita. Namun pada quasi-eksperimen, kita sangat sulit untuk mengkontrol variabel pengganggu. Penjelasan mengenai true eksperimen dan quasi-eksperimen akan coba saya jelaskan di video yang lainnya. Untuk descriptive study, ini ada case report, case series, cross-sectional, ini ada di dua kaki, bisa di deskriptif dan di analitik. Kalau ekologi, bisa juga di dua kaki. Untuk analytic study, ada cohort study, case control study, cross-sectional study, dan ecologic study. Penjelasan mengenai desain penelitian analytic study bisa Anda cari di video yang lainnya. Insya Allah akan kami siapkan, insya Allah akan kami sediakan di video-video yang lainnya di channel ini. Pada dasarnya, data penelitian itu wajib diuji normalitas untuk memilih apakah saya menganalisis menggunakan statistik parametrik atau statistik non-parametrik. Jadi, sebetulnya statistik penelitian itu terbagi menjadi dua kelompok, yaitu parametrik dan non-parametrik. Namun, yang wajib diuji normalitas ini adalah data yang berdistribusi,
data yang berskala numerik, yang berbentuk angka. Jika datanya itu normal, maka menggunakan statistik parametrik. Jika normalitasnya atau data tidak normal, maka menggunakan non-parametrik. Di slide selanjutnya, saya akan mencoba jelaskan ini. Apa saja sih kelompok parametrik dan kelompok non-parametrik. Sebelum masuk ke jenis-jenis statistiknya, kita perlu tahu bahwa di statistik penelitian itu ada beberapa jenis uji. Ada uji beda min, ada uji korelasi, ada beda proporsi, dan regresi. Uji beda min ini karakteristiknya adalah variabel bebasnya kategorik, variabel terikatnya numerik. Ya, uji beda min terbagi menjadi beberapa sub pilihan. Ada min berpasangan, tidak berpasangan, lebih 2 min berpasangan, lebih 2 min tidak berpasangan. Nanti akan saya jelaskan lebih detail. Uji korelasi ini analisis data yang menghubungkan variabel bebasnya skala numerik, terikatnya skala numerik. Proporsi, kategorik lawan kategorik, linear, numerik lawan numerik, logistik, kategorik lawan kategorik. Untuk regresi ini dia biasanya analisis lebih lanjut. Ya. Ini akan kita bahas di video selanjutnya yang lainnya. Kita lihat, jika di situ ada variabel numerik, maka wajib diuji normalitas. Jika normal, menggunakan kelompok parametrik, dan jika tidak normal, menggunakan non-parametrik. Ini adalah kelompok-kelompok analisis statistik, parametrik, dan non-parametrik. Untuk parametrik, ini mulai dari t-test dependent hingga regresi linear dan lainnya. Kita coba bahas satu persatu. Uji beda min 2 berpasangan. Kondisinya adalah, nanti saya jelaskan kondisinya. Sebelum kita masuk ke kondisinya, kita lihat dulu apa jenis statistik. Kalau 2 min berpasangan, parametriknya adalah t-test dependent dan non-parametriknya Wilcoxon. Kita lihat kondisinya. 2 min berpasangan, di mana kuncinya adalah lihat berpasangan. Jika berpasangan, berarti ini uji beda 2 min ya, saya kurang menambah angka 2. 2 min berpasangan, lihat angka ada min, berarti yang min ini yang diuji adalah numerik. Berpasangan berarti satu orang ini diuji 2 kali di waktu yang berbeda. Contoh, di sini ada tekanan darah, ini adalah numerik. Ya, angka, ya, dia angka. Diuji pada pagi hari dan diuji pada siang hari pada orang yang sama. Katakanlah lansia di Pospindu Melati X. Ada 30 orang. Diuji pre pada pagi hari, dilihat pos pada siang hari. Tujuannya adalah melihat apakah ada perbedaan antara pengujian pada pagi hari dan pada siang hari. Jika diuji normalitas di bagian sini normal, di sini tidak normal, maka tetap dihitung tidak normal. Ya, jadi kalau tidak normal menggunakan Wilcoxon, kalau normal menggunakan t-test dependent. Selanjutnya adalah ada namanya uji McNamara. Uji McNamara ini melihat perbedaan ya pre dan post, namun datanya adalah kategorik. Ya, kalau ini kan numerik, kalau McNamara ini kategorik. Misal melihat perbedaan jenis kelamin misalnya. Apakah ada perbedaan antara pagi dan siang hari misalnya. Ya. Kehadiran misalnya begitu. Selanjutnya adalah uji beda min tidak berpasangan. Uji beda 2 min tidak berpasangan. Artinya, kalau tidak berpasangan berarti ada 2 kelompok, tapi pada waktu yang sama.
misalnya pengukuran tekanan darah di desa X dan desa Y. Tekanan darah ini numerik, X dan Y ini desa yang berbeda. Upayakan mengukur pada waktu yang sama. Ya, tekanan darah. Apakah ada perbedaan pengukur tekanan darah pada desa X dan Y? Kalau normal menggunakan t-test dependent, kalau tidak normal menggunakan mean with me. Jadi kalau misalnya di sini data normal, di sini data normal berarti normal. Kalau di sini tidak normal, di sini normal tetap dianggap tidak normal. Yang kedua adalah lebih dua min berpasangan. Yang dinamakan berpasangan adalah, ingat, kalau kata-katanya berpasangan berarti satu kelompok yang sama. Kalau lebih 2 min berarti diukur lebih dari 2 kali. Pada pagi hari, pada siang hari, pada sore hari. Pada kelompok Posbindu Mawar. Jadi diukur tekanan darah. Tetap yang diukur adalah numerik karena judulnya adalah min. Min ini lekat erat kaitannya dengan numerik. Kalau salah satu saja tidak normal, misal ini diuji normalitas, ternyata keduanya normal, satu tidak normal, tetap dianggap tidak normal. Berarti kalau tidak normal, kalau berpasangan, ya berarti kalau normal menggunakan ANOVA repeated, kalau non parametric tidak normal menggunakan Friedman. Ya, jadi berulang. Pre, post, dan post. Bisa lebih dari 3 kali, 4 kali boleh. Iya, selanjutnya adalah lebih 2 min tidak berpasangan. Lebih 2 min tidak berpasangan. Artinya ada lebih 2 min. Di sini ingat tidak berpasangan berarti kuncinya adalah kelompok yang berbeda. Ada Posbindu X, Posbindu Y, Posbindu Z. Bedanya dengan yang tadi adalah dia kelompoknya sama. Tapi orangnya juga sama. Jadi orang yang sama diukur 3 kali di sini. Tapi kalau di sini adalah kelompoknya yang berbeda. X, Y, Z. Pada waktu yang sama. Kalau satu saja tidak normal, maka menggunakan Kruskal-Wallis. Ya. Kalau normal menggunakan ANOVA. Selanjutnya adalah uji beda proporsi. Uji beda proporsi ini analisis data yang digunakan untuk menganalisis kategori versus kategori. Contohnya misalnya hubungan antara merokok dengan penyakit jantung koroner. Ini hubungan sebab akibat. Ingat, kalau hubungan sebab akibat, maka dia masuknya di desain penelitian observasional analitik. Ingat ya, tadi ya yang di awal. Namun, kalau dia ada intervensi, seperti uji beda min tadi, dia ada intervensi. Intervensi ini biasanya pre dan post. Dikasih, misalnya pagi diukur, dikasih intervensi, siang hari diukur, postnya bagaimana. Nah, ini sering yang biasanya Anda melakukan pelatihan, lihat dulu pre-postnya, pre bagaimana, post pengetahuan bagaimana. Ya, jadi kalau untuk uji beda min, ini erat kaitannya dengan desain penelitian eksperimental. Namun kalau untuk beda proporsi, ini erat kaitannya dengan observational analitik. Ya, ingat kategori lawan kategori, uji beda proporsi. Apa jenis ujinya? Adalah chi-square. Ya, uji beda proporsi langsung lari ke chi-square. Yang terakhir adalah uji korelasi melihat hubungan sebab akibat. Berarti pada observational analitik. Namun datanya numerik. Numerik lawan numerik. Contoh misalnya, hubungan frekuensi merokok. Ingat, frekuensi merokok ini angka. Dengan kadar kolesterol ini juga angka, numerik. Maka wajib diuji normalitas tadi angka. Kalau normal menggunakan person product moment. Kalau tidak normal menggunakan Spearman. Oke, ya. Jadi kalau di sini ada mengukur 2, ya, misalnya frekuensi merokok ini datanya normal, kolesterol data tidak normal, maka menggunakan Spearman. Jadi kesimpulan tidak normal. Jadi harus data dikumpulkan dulu semuanya. Jadi Anda tidak bisa melakukan normalitas sebelum melakukan penelitian. Jadi penelitian dahulu, data terkumpul, baru uji normalitas dan analisis data. Baik, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.